sejarah tentang Amangkurat Agung. Beliau putra dari Sultan Agung Hanyokrokusumo. Beliau bertahta dari tahun 1646 hingga 1677. Beliau dimakamkan di komplek makam Tegalarum, yang mana menjadi tempat peristirahatan terakhir setelah adanya pemberontakan Trunajaya di tahun 1677. Beliau rela meninggalkan tahta kerajaannya ya, dengan melakukan perjalanan melewati jalur selatan ya, dengan langkah pertama yaitu ziarah ke Sultan Agung, kemudian menuju ke komplek makam gurunya yaitu Ki Lembah Manah yang ada di Tegalarum, dan beliau sempat beristirahat di daerah Banyumas, dan beliau mengembuskan nafas terakhir di daerah Banyumas. Kemudian sebelum beliau wafat, beliau memberikan amanah kepada putranya Raden Mas Rahmat atau Sunan Amangkurat II dulu. Kemudian untuk minta dimakamkan di samping makam gurunya, yang mana di situ beliau menginginkan dimakamkan di tanah gundukan yang berbau harum. Makanya dinamakan makam Tegalarum, atau beliau terkenal dengan Pangeran Tegalarum. Beliau salah satu putra mahkota ya, putra dari Sultan Agung yang ikut dalam memperjuangkan syiar Islam dan menentang dari kekejaman VOC ya, yang ingin menjajah tanah Jawa khususnya. Dan beliau memang dari sejarah literatur dari Eropa yang mana banyak yang membelokkan, tapi sejatinya bahwa beliau tidak seperti yang diceritakan pada sejarah yang dari Eropa, seperti dari literatur dari Haji de Graaf ya, yang membuktikan apa? Bahwa beliau ketika dimakamkan di sini, beliau masih dalam keadaan jasadnya masih utuh ya. Bahkan dulu dilakukan prosesi jamasan, perapian rambut dan kuku karena dulu masih tumbuh ya, dan konon dulu itu jasadnya masih terlihat. Di tahun 1945 itu disahkan oleh Menteri Agama waktu itu dengan Sinuhun Pakubuwono ke-12 ya, untuk disarankan untuk ditutup secara permanen, tapi dilakukan secara bertahap begitu. Jadi posisi dulu dengan posisi duduk dengan mengenakan sorjan jangkep, kemudian ditidurkan dengan di kayu kaca, kemudian sampai saat ini sudah ditutup secara permanen dengan ditutup dengan kijing dari batu dari Aceh. Dan beliau betul-betul wali Jawa ya, wali Jawa yang betul-betul beliau memperjuangkan syariat Islam ya. Buktinya apa? Yaitu ada bangunan masjid ya, di sini dinamakan Masjid Jami Pekuncen ya, tempat beliau juga syiar Islam. Kemudian di daerah Banyumas juga ada ya masjid di sana. Kemudian beliau juga gemar menyantuni anak yatim piatu ya. Jadi semua terpatahkan bahwa ada sejarah yang menyatakan bahwa beliau membantai sekian ribu ulama ya, itu tidak benar sama sekali. Fitnah ya. Fitnah jelas, karena buktinya tidak ada ya. Di mana makam letak sekian ribu ulama yang dibantai pun tidak ditemukan, tidak ada. Jadi gitu. Jadi memang sangat kejam sekali ya VOC sampai membuat literatur sejarah yang membelokkan tentang beliau. Dan waktu yang membuktikan bahwa semakin berkembangnya zaman, beriringnya waktu, beliau
makin kesini makin banyak didatangi para peziarah. Iya. Karena apa? Karena ya kita peziarah kan banyak mengharapkan atau mengalap berkah ya, dan itu membuktikan bahwa kita itu bersyukur masih dapat kecipratan karomahnya dari beliau. Gitu. Ya. Itulah beliau kenapa dijuluki dengan Sunan Amangkurat Agung, ya begitu agungnya beliau ya sampai beliau mendapatkan gelar Amangkurat Agung. Oke, terima kasih. Dengan Bapak sinten niki juru kunci ini? Saya Irham Rizky atau Mas Ngabei Irham Rekso Puspoko. Oke, terima kasih atas Matur suwun. waktunya, Nggih, Pak. Assalamualaikum.